warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berdiskusi secara online. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mengikuti kebijakan pemerintah untuk di rumah aja. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan dan membahas tuntas mengenai sistem penjaminan mutu eksternal. Untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian sistem penjaminan mutu eksternal oleh Abimayu Paksi Haryanto. Yang kedua, tujuan sistem penjaminan mutu eksternal oleh Miftahus Surur. Yang ketiga, macam-macam lembaga sistem penjaminan mutu eksternal oleh Siti Ma'rifatun Novianti. Dan yang keempat, akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu eksternal oleh Jamalia saya sendiri. Oke, lanjut untuk pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Paksi Haryanto, NIM D93218073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penjaminan mutu eksternal. Untuk pengertiannya, sistem penjaminan mutu eksternal adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan dalam rangka untuk implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan, khususnya untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Untuk prinsipnya sendiri, SPME atau sistem penjaminan mutu eksternal memiliki beberapa prinsip. Di antaranya yaitu akurat, yang dimana pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang tepat atau akurat. Terus yang kedua, objektif, yang dimana pengambilan keputusan untuk fasilitasi dan penilaian untuk akreditasi bebas dari pengaruh subjektivitas. Lalu transparan, yaitu untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasar pada standar dan mekanisme yang dimana hanya diketahui atau dapat diakses oleh asesor maupun prodi ataupun perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya. Yang keempat adalah akuntabel, yang dimana proses sistem penjaminan mutu eksternal yang pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, materi yang kedua, tujuan penjaminan mutu eksternal. Pada dasarnya, tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penjaminan mutu secara komprehensif dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau yang disingkat BANSM, yang tujuannya untuk mengontrol dan mengaudit mutu pendidikan. Tujuan sistem penjaminan mutu eksternal itu sendiri untuk memastikan sistem penjaminan mutu internal serta proses peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik, dan fungsinya untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional di satuan pendidikan dengan cara mengevaluasi dan mengembangkan standar serta menetapkan akreditasi satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya, tujuan sistem pendidikan mutu eksternal tidak lain untuk memastikan sistem penjaminan mutu internal serta proses peningkatan mutu di suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik, dan fungsinya untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional satuan pendidikan dengan cara mengevaluasi dan mengembangkan standar serta menetapkan akreditasi satuan pendidikan. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lembaga sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh sebuah unit di luar satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang independen, memiliki kredibilitas serta wewenang untuk melakukan akreditasi. Sistem penjaminan mutu eksternal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh pemerintah, dibantu dengan pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional. Dan sistem penjaminan mutu eksternal ini bisa dilakukan oleh Badan International Standard Organization atau disingkat menjadi ISO.
Di sini saya akan menjelaskan masing-masing, yaitu yang pertama pemerintah. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat dibantu dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan dengan dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Kemudian yang kedua ada Badan Standar Nasional Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat menjadi BSNP merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Dan standar yang dikembangkan oleh BSNP ini berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. Jadi di negara Indonesia ini standar nasional pendidikan itu dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang digunakan sebagai acuan bagi satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Badan Akreditasi Nasional atau disingkat menjadi BANSM. BANSM ini merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Kemudian ada ISO. ISO sendiri itu suatu badan yang mengatur sertifikasi atau mengesahkan suatu standar. Sedangkan ISO 9001/2008 merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001/2018 menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi itu akan memberikan produk berupa barang atau jasa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sistem ISO 9001/2008 ini fokus kepada efektivitas proses PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu teman-teman, apa itu akreditasi. Nah, akreditasi adalah salah satu bentuk pengukuran capaian standar acuan mutu pendidikan yang dilaksanakan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah yang disingkat dengan BANSM. Nah, lalu apa sih BANSM itu? Menurut Permendikbud nomor 59 tahun 2012 mengatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional adalah badan mandiri yang menentukan kelayakan suatu program satuan pendidikan dengan mengacu SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, teman-teman, standar nasional pendidikan itu ada 8 standar. Nah, pastinya kalian udah tahu kan? Standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Nah, peran Badan Akreditasi Nasional dalam penjaminan mutu eksternal ini merupakan proses akreditasinya sendiri, teman-teman. Nah, saat melakukan proses akreditasi, kita mengetahui bahwa sekolahan itu sudah sesuai 8 standar itu belum sih, gitu kan. Nah, dari proses akreditasi ini muncullah peringkat akreditasi yang bisa peringkat akreditasi A, akreditasi B, dan akreditasi C sesuai dengan nilainya masing-masing. Serta akreditasi ini juga bisa memberikan masukan atau rekomendasi kepada setiap sekolah. Jadi teman-teman, akreditasi ini juga mempunyai tujuan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan cara melihat sejauh mana sekolah itu sudah mencapai standar nasional pendidikan. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah sistem penjaminan mutu eksternal merupakan sistem yang dilaksanakan oleh pihak luar penyelenggara pendidikan yang mempunyai tujuan memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan. Adapun lembaga sistem penjaminan mutu eksternal, yang pertama, pemerintah daerah melalui fasilitas peningkatan mutu, yang kedua, BSNP melalui standar
Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, BAN SM melalui akreditasi. Dan akreditasi ini merupakan salah satu peningkatan mutu eksternal melalui hasil akreditasi yang akan memberikan rekomendasi kepada sekolah tertentu. Seperti itu. Sekian dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.